Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menjadikan kita sebagai hambanya yang beriman. Karena iman yang kita miliki, kita meyakini bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah Ta'ala kelak di yaumil akhir. Termasuk diantaranya adalah harta yang saat ini kita dapatkan. Karena itulah, kita ingin memastikan bahwa setiap akad yang kita lakukan, baik bentuknya menjual, membeli, akad utang, maupun yang lainnya, dan termasuk harta yang kita dapatkan, semuanya adalah legal dari sisi syar'i, sehingga nanti tidak menjadi sumber masalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang kita pahami, masyarakat hingga saat ini masih sangat membutuhkan dengan keberadaan lembaga syariah, dan banyak juga di antara mereka yang sudah berusaha untuk hijrah. Sehingga sebagaimana masyarakat ingin hijrah, kita juga berharap lembaga keuangan yang ada di sekitar kita juga bisa mengimbanginya. Hijrah bersama masyarakat. Hijrah dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan di pagi hari ini, kita menghadirkan salah satu mantan sub-branch manager, ya. Sub-brand manager di salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Beliau adalah Bapak Nur Hamid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, barakallahu fikum. Wabarakatuh. Tinggalnya di Bantul Pak ya? Perbatasan. Perbatasan. Perbatasan Jogja, Bantul. Masya Allah, jadi beliau kesini melewati berapa berarti? 3 kabupaten ya? Oh, enggak. 2 ya? Iya, 2 saja. Kodia dan Sleman. Iya. Karena kita berada di Sleman agak utara. Iya. Berapa jam tadi Pak kesini Pak? Ya, karena pagi ya, jadi agak lancar, setengah Masya jam Allah. cukup. Masya Allah ya. Baik, semoga Allah Ta'ala memberikan penjagaan bagi beliau. Amin, amin, amin. Dan pemirsa, pembahasan pagi hari ini mohon untuk dimaklumi bahwa kita tidak ada maksud sama sekali untuk menyudutkan salah satu instansi atau lembaga tertentu. Apalagi bentuknya penyerangan untuk lembaga tertentu, sama sekali tidak. Kajian kita adalah kajian ilmiah, sehingga apa yang kita sampaikan disampaikan berdasarkan apa yang kita sampaikan didasari dengan data yang ada dan beberapa penjelasan. Mengingat beberapa waktu yang lalu kita bedah buku Pak Hamid, bedah buku Ada Apa Dengan Riba, yang beberapa kali kita juga menyinggung tentang produk bank syariah. Maka insya Allah di kesempatan kali ini nanti kita akan mendengarkan secara langsung dari beliau yang dulu pernah bersinggungan secara langsung ya, seperti apa akad yang ada di sana. Baik, Pak Hamid, tadi sub-brand manager. Sub-brand manager itu tingkat apa sih Pak? Pimpinan cabang pembantu. Pimpinan Capem. Jadi, Capem ya? Iya, jadi kalau kantor itu ada cabang, Mm-mm. bawahnya ada cabang pembantu, cabang pembantu, cabang pembantu. Itu tingkat kecamatan, tingkat kelurahan atau apa? Kota bisa. Kodia ya? Iya, kota. Baik. Jadi kadang di satu daerah, misalnya di kota Jogja, itu ada kantor cabangnya. Mm-mm. Kemudian di wilayah yang lain, itu ada cabang pembantu. Nah, levelnya di bawah cabang yang utama tadi. Di bawahnya lagi ada kantor kas biasanya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau cabang itu provinsi? Nggak mesti juga. Nggak mesti Cabang juga. itu bisa kota, Mm-mm. bisa juga. Tergantung biasanya luasan wilayah juga. Kalau provinsi kadang-kadang disebutnya regional, kantor regional. Kalau dulu Pak Hamid di cabang pembantu mana? Terakhir di Bantul. Di Bantul. Iya. Membawai 1 kabupaten. Iya. Masya Allah. Baik. Pak Hamid, jadi seperti yang kita ketahui, Bank Syariah ini kan sudah berusia cukup lama ya. Iya. Kalau dari data Pak Hamid sendiri, Bank Syariah itu sudah mulai diinisiasi sejak tahun kapan, Pak? Jadi bicara tentang sejarah Bank Syariah nih ya.
berawal tuh sebenarnya dari sebelum tahun 90 itu sudah ada inisiasi dari beberapa tokoh ya. Sebelum tahun 90 Sebelum ya? tahun 90. Berarti masih zaman Pak Harto Iya, kuat-kuatnya zaman Pak itu. Harto, betul. Zaman Pak Harto udah ada inisiasi dari beberapa tokoh waktu itu. Kalau saya nggak salah satunya aktivis dari Masjid Salman ITB. Di sana ada lembaga sejenis dengan BMT yang kita kenal ya. Kemudian menginisiasi kepingin ada lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Nah, kemudian alhamdulillah didukung oleh dari jajaran ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kemudian dari beberapa pejabat juga, salah satunya misalnya almarhum Pak Habibie, mantan presiden. Akhirnya didukung, kemudian tahun 90 MUI mengadakan Lokakarya. Lokakarya membahas tentang bunga bank. Jadi sebenarnya bunga bank itu gimana yang terjadi selama ini. Masya Allah. Dan dari situ hasilnya menghasilkan bahwa memang sebaiknya ada perbankan dengan konsep syariah atau bank Islam. Tapi perkembangannya untuk mendirikannya ternyata nggak mudah. Kala itu karena memang beberapa pejabat ya, itu dalam tanda kutip ketika ada kok bank Islam, itu rasanya apa ini kok aneh ya. Artinya tidak mendapat persetujuan awalnya gitu. Akhirnya beberapa tokoh tadi menghadap mantan presiden kita Pak Soeharto, dan ternyata beliau merespon dengan baik. Bahkan Pak Harto itu waktu itu ikut mendukung, kemudian juga baik secara moral maupun finansial juga ada setahu saya ya. Kemudian juga ada juga waktu itu dari jamaah haji yang berangkat di tahun-tahun mungkin tahun 90 atau 91 ya, itu disarankan untuk berbagi untuk investasi di pendirian Bank Islam tadi. Oh gitu. Jadi namanya punya saham di Bank Islam. Iya, bentuk saham. Yang saat ini sahamnya dikelola oleh BPH ONH. Jadi dari Departemen Agama itu ada yang masih ada saham di waktu itu di Bank Syariah itu. Dan dari semula usulnya namanya Bank Islam, Bank Syariah, itu nama Islamnya diganti, kemudian akhirnya lahirlah tahun 91 beroperasional namanya Bank Muamalat Indonesia. Itu yang pertama? Yang pertama Bank Muamalat Indonesia. Sebelum bank BUMN menjadi syariah? Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia yang pertama ya? Iya. Masya Allah. Setelah itu baru kemudian, saya agak lupa tahunnya ya, mungkin tahun 90-an juga ya, ada mulailah bermunculan Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan yang lain-lainnya sampai sekarang. Berarti semuanya lahir sebelum tahun 98 ya? Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Intinya kalau kita ukur dari sisi usia, Bank Syariah di Indonesia itu sudah lebih dari 15 tahun lebih ya? Lebih. Kan 91 ya. 91 yang Bank Muamalat. Iya. Berarti usianya sudah 20 tahunan ya? Iya. 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun itu berarti usia sudah lulus kuliah, Pak. Iya, kuliah cari kerja. Artinya begini ya. Jadi kita kadang memberikan beberapa masukan kepada teman-teman di Bank Syariah. Kenapa sih akadnya masih seperti ini? Kenapa masih seperti ini? Banyak di antara mereka kan yang beralasan, ini tahap awal, kami akan melakukan perubahan. Sehingga kalau sekarang kita sudah menyadari bahwa usia kalian tuh di atas balik kan gitu ya, 20 tahun lebih. Seharusnya kalau sudah balik, menyadarilah beban syariat itu ada. Kalau balik 15 tahun. Nah, kita berharap kalau sudah berusia sampai sekian puluh tahun, lebih dari, misalnya kita buat angka paling minimal 15 tahun ya. Lebih dari 15 tahun, idealnya kan berarti sudah ada perubahan yang matang, Mbak ya. Jadi, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa bank syariah yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah di atas usia balik, dan kita sangat berharap jika mereka ingin sekali lagi memberikan perubahan ya, bertahap, latihan, dan seterusnya, yang itu sering mereka jadikan sebagai alasan, kami belum bisa membersihkan riba secara 100%. Alasannya adalah karena kita baru bangkit dan seterusnya. Ini sudah berusia cukup lama, sehingga kita berharap sebenarnya sudah cukup matang.
Ya. Baik, Pak Hamid, di Indonesia itu kan ada DSN ya. Ya. Yang DSN itu sudah menyediakan banyak sekali fatwa, Betul. terutama produk-produk bank syariah. Kalau saya Betul. perhatikan tuh Masya Allah banyak sekali ya. Ya. Hampir semua akad-akad yang kecil-kecil itu disediakan oleh DSN. Ya. Nah, sejarah bisa keluar fatwa itu seperti apa, Pak? Ya. Oke, sebelumnya saya ralat sebentar ya. Silakan. Pendirian tadi yang selain Bank Muamalat setelah tahun 98. Karena yang pertama kan setelah itu kan Bank Mandiri Syariah ya. Bank Mandiri aja terbentuk itu setelah Krismon. Oh gitu. Ya, jadi saya agak lupa. Mungkin tahun entah 99 atau 2000 ya, agak lupa ya. Sekitar itu ya. Baik, untuk yang Dewan Syariah Nasional ya. Setahu saya memang itu dalam regulasinya di awal pendirian Bank Syariah memang kan butuh landasan ya. Supaya memang ada perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Nah, itu tentu butuh para ahli fikih, kemudian juga ahli fikih, kemudian yang memahami masalah-masalah di tataran muamalah. Nah, akhirnya karena tadi di awal pendirian itu sudah ada peran dari MUI untuk mendirikan waktu itu Bank Muamalat Indonesia, akhirnya terbentuklah Dewan Syariah Nasional yang memang khusus membuat fatwa-fatwa yang menjadi landasan untuk beroperasionalnya Bank Syariah di Indonesia. Nah, Dewan Syariah Nasional sendiri atau DSN itu nantinya dia akan memiliki wakil-wakil di Bank Syariah yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau misalnya Bank Syariah berdiri, dia harus punya DPS. DPS ini nanti ya mengacu ke produk-produk fatwa yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional, salah satu dari MUI tadi. Jadi MUI itu ada mungkin beberapa tokohnya ikut di DSN tadi. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi sebenarnya Bank Syariah sendiri sudah ada apa ya, semacam pengampu syariahnya ya, yang mereka adalah para tokoh yang nantinya dipilih sebagai Dewan Pengawas Syariah. Iya. Kalau dalam satu bank syariah, DPS itu ada di mana saja, Pak? Nah, itu. Ini mungkin salah satu problem ya yang saya rasakan juga. Jadi DPS itu di bank syariah memang hanya ada satu. Yang biasanya kalau di satu bank syariah ada 3 biasanya ya, 3 atau 4 atau 2 atau 3 sekitar itu tokoh-tokoh yang dijadikan Dewan Pengawas Syariah. Itu di kantor pusat. Kantor pusat misalnya di Jakarta. Kemudian struktur di bawahnya itu biasanya ada divisi syariah, divisi compliance syariah. Atau dia yang mengawasi kepatuhan terhadap operasionalnya bank syariah, khususnya terhadap jalannya operasional agar sesuai dengan syariah atau apa tidak. Itu ada divisi syariah. Sesuai juklak yang ditetapkan DPS. Kalau komplain syariah ini di tingkat mana? Komplain syariah di pusat juga. Di pusat. Biasanya di pusat. Nah, ini yang mungkin salah satu problem ya, kendala ya, karena lama-lama bank syariah itu berkembang ya. Cabang, ada cabang pembantu lagi, ada kantor kas, transaksinya banyak sekali, ribuan jutaan ya, yang sehingga untuk mengawasi satu transaksi yang satu dan yang lainnya, itu akhirnya betul-betul harus mengandalkan si pelaksana di lapangan sendiri. Dia harus punya pemahaman bahwa aktivitas yang dilakukan itu sudah sesuai dengan compliance syariah atau tidak, comply atau tidak dengan fatwa-fatwa tadi. Nah, ini yang kadang jadi problem karena unsur pengawasan dari DPS, karena DPS juga biasanya tidak mesti setiap hari ke kantor ya. Di bawahnya ada divisi syariah, hanya ada di level kantor pusat. Sementara di cabang-cabang itu ada auditor atau internal auditor, hanya mengawasi banyak sekali transaksi. Terkadang itu terlewat dari sisi praktek aplikasi di lapangannya. Nah, sehingga sebetulnya memang dibutuhkan masing-masing SDM di bank syariah, mulai dari mungkin marketing, pimpinannya marketing, pimpinan cabang pembantu, pimpinan cabangnya itu paham semuanya. Nah, ketika paham, maka harapannya kan dari fatwa yang dibuat DPS
bisa ke bawah bisa diterapkan. diterapkan. Nah, hanya kan seperti saya lihat di videonya Ustadz yang sebelumnya yang masalah eh, apakah sudah sesuai belum antara fatwa-fatwa DSN dengan aplikasi? Ya memang akhirnya karena keterbatasan tadi yang saya jumpai itu ada yang masih belum bisa sesuai, walaupun tidak semuanya ya. Iya, iya. Nah itu. Jadi Pak Hamid sendiri waktu di posisi sebagai sub-branch manager, Iya, sempat nggak menjumpai beberapa pelanggaran itu? iya ada memang. Ada ya? Masya Allah. Baik. Ada. Jadi ternyata permasalahan terbesarnya adalah tidak ada kesinambungan antara, nggak bersambung antara fatwa DPS Iya, dengan praktek di lapangan, iya, dengan keterbatasan tadi Pak ya? iya, Keterbatasan baik komplain syariah maupun DPS-nya sendiri. iya. Baik. Pak Hamid, berarti sampai sejauh ini untuk para pelaksana di lapangan ya, di bank syariah itu apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan tentang muamalah yang memenuhi, Pak? Ya, seharusnya sudah, karena saya belajar dari saya dulu ya. Itu waktu masuk Bank Syariah aja, tesnya tuh ada tes ngaji juga, Ustaz. Oh gitu, baca Quran. Baca Quran juga. Tes wudhu juga nggak? Enggak, baca Quran juga. Kemudian ada pelatihan-pelatihan tentang syariah itu ya, akad-akadnya, semuanya udah dibekali. Hanya kan gini, yang menurut saya problem utama, salah satu bank syariah, problem utama bank syariah itu memang di sisi SDM. Dan ini diawali dari level atas dulu menurut saya. Kalau misalnya kita sudah berpendapat bahwa misalnya babi itu haram ya, misalnya saya punya usaha rumah makan ya, tentu saya nggak akan mau untuk misalnya siang saya buka nasi goreng kambing, malam saya buka nasi goreng babi. Jadi rasanya pasti risih ya, karena yang satu halal, yang satu haram. Nah, ini yang kalau menurut saya barangkali terjadi di Indonesia. Beberapa bank syariah itu kan wujudnya adalah unit usaha syariah ya, atau dia dibentuk dari bank konvensional yang di situ ada riba, yang kita sepakat bahwa riba itu dilarang ya, tapi punya divisi syariah. Rasanya harusnya aneh gitu loh. Oh gitu. Ya, menurut saya ketika ya tadi saya analoginya harusnya nggak bisa dicampur ini. Kalau kita udah niat betul-betul hiroh kita ini haram ya ditinggalkan. Tidak bisa ya oke kita buka yang haram, kita buka yang halal. Oh gitu. Nah, sehingga nanti nasabah bisa milih ya. nasabah Bapak mau bisa yang milih. halal atau yang haram? Iya, nah, pintu sana layanan syariah, pintu sini layanan konvensional. Ini masalah ya, bukan di masalah teknis ya. Kalau teknis bisa dipisah, Ustaz. Iya. Teknis akuntansi, teknis pembukuan itu bisa terpisah. Tapi masalah semangat, hiroh itu penting sekali. Karena gini, ketika hiroh atau semangatnya itu nggak dari atas nggak sama, itu nanti akan ke direksinya, kemudian ke kepala divisinya, ke cabang-cabangnya, itu jadi lebih mementingkan masalah bisnisnya. Sementara aspek syariahnya barangkali bisa terabaikan. Tapi kalau seandainya dari atas sudah niatnya lurus, kita betul-betul syariah ini harus kita pegang kuat ini. Apapun bentuknya, misalnya ada katakanlah nasabah yang ingin pembiayaan misalnya ya, cuman kok secara syariah ini nggak bisa, ya ditolak. Oh gitu. Walaupun sebetulnya dia dari sisi katakanlah jaminan oke, repayment capacity oke, dan ini bakal diprediksi menghasilkan profit yang bagus, karakter oke, tapi ketika ada yang nggak sesuai syariah ya harus langsung ditolak. Nah ini kadang yang bagi banker syariah nggak mudah di dalam lapangannya, karena apa? Ada target-target. Oh gitu. Ya, ada target ya. Apalagi kalau marketing di lapangan tuh, udah yang dibicarakan ya, ayo udah closing atau belum, bookingnya berapa bulan ini, aduh tinggal sekian nih, kok targetnya masih kurang. It's okay, itu nggak apa-apa, cuman jangan dilupakan basicnya dulu. Kalau ini memang nggak bisa, ya sudah, kita relakan, ini mungkin bukan rezekinya di bank syariah ini. Mungkin silahkan kalau misalnya mau transaksi di tempat lain.
Ya, ini salah satu Berarti problemnya. sementara ini yang lebih dominan itu pertimbangan keuntungan atau pertimbangan syariah, Pak? Kalau yang Kalau saya lihat, hmm, meskipun nggak bisa dipukul rata ya, Ustaz. hmm, Artinya gini, tidak bisa kita menilai di bank syariah itu semuanya ini pasti aspek bisnis, ini aspek syariah hmm, yang lebih lebih ini. Karena case by case ya, kalau menurut saya. Cuman kalau secara garis besar, kalau saya melihat memang masih dominan di bisnisnya. dominan di Ya, bisnis ini ya. pengamatan saya ya. Ya. Artinya sering saya jumpai di lapangan maupun dari saya bercakap-cakap dengan teman-teman sama bank syariah, karyawan bank syariah memang ketika di tataran lapangan ya untuk masalah aspek syariahnya sendiri kadang terabaikan, lupa. Mungkin Hmm, mungkin lupa atau mungkin juga nggak paham hmm, atau mungkin paham tapi karena tantangan apa ya target tadi ya hmm, akhirnya ya sudah nggak apa-apa lah kayak gini hmm. aja. Oh gitu. Kemudian juga ada satu faktor tadi saya bilang di level cabang itu kan ada pengawasnya ya, auditor internal Hmm, ya. hmm, Cuman biasanya mereka melihatnya hanya di atas kertas saja, hmm, dokumentasi aja. Jadi hmm. katakanlah satu akad murabahah itu harus ada syarat Kwitansi. misalnya kwitansi, Hmm, kemudian PO, jadi pesanan dari bank untuk membeli barang dari supplier. hmm, Itu kalau dari kertas-kertasnya hmm, barangkali bisa dipenuhi. hmm. Hanya tidak melihat bagaimana Tahapannya. alurnya dulu. Nah, Karena kadang-kadang juga barangkali ada dokumen-dokumen yang kelewat. Oh, nanti disusulkan saja. oh gitu. Disusulkan misalnya. Nah, ini kan harusnya ketika ini satu tahapan transaksi terlewat, harusnya kan harus dirubah atau mungkin malah ya udah nggak bisa. Tapi ini Dimulai dari awal. Nih. atau dimulai dari awal. Atau misalnya kadang-kadang ada orang yang pembiayaan akad jual beli ya, Hmm, pembelian barang, dia udah terlanjur DP ke suppliernya. hmm. Itu kan harusnya dibatalkan karena Ya, DP-nya harusnya dengan bank karena kan jual belinya dengan bank ya. betul. Nah, itu mungkin belum dibatalkan sudah langsung akad murabahah. Murabahah. Nah, secara alur transaksi kan itu tidak benar ya. Cuman kalau secara dokumentasi ada semua. Oke. Catatannya ada, PO-nya ada. Nah, ini yang di lapangan pada waktu itu Hmm. saya kerap menjumpai dan juga dari diskusi dengan teman-teman. Walau alam kalau sekarang, barangkali kalau Masya sekarang Allah. sudah lebih bagus ya, alhamdulillah. Baik. Gitu, Dok. Jadi barangkali pemirsa ada yang bingung ya. Ini karpe bahas apa tuh? Kok tahapan-tahapan dan baik, saya sedikit kasih apa ini footnote, Pak ya. Iya, Jadi untuk bisa disebut sebagai transaksi yang syar'i untuk murabahah ya. Murabahah itu kan sama dengan jual beli yang minta keuntungan. Makanya para ulama menyebut murabahah itu cabang dari jual beli amanah. Jual beli ada dua, dilihat dari penjual menyebutkan harga ataukah tidak, ada musawamah, ada amanah. Musawamah itu kalau penjual tidak menyebutkan harga kulak. Misalnya ANB Store menjual mo ini ya. Ini mo, ada mo apa ini namanya? Mo ANB official. Lalu Anda beli. Anda kan tidak pernah tanya, ini kemarin kulaknya berapa, biaya produksinya berapa. Tapi Anda langsung beli. Nah, itu namanya jual beli musawamah dan itu yang paling umum kita lakukan. Kalau yang amanah, amanah itu berarti penjual menyebutkan harga belinya. Ini kemarin biaya produksi sekian, beli sekian. Sekarang saya jual ke kamu harga sekian. Nah, disebut murabahah jika bentuknya adalah buy amanah yang ingin mendapatkan keuntungan. Kemarin HP ini saya beli dengan harga 3 juta, saya jual ke Bapak harganya 4 juta, dikredit selama setahun. Berarti tahapan untuk bisa disebut murabahah adalah posisi bank harus sudah memiliki barang itu, membeli barang itu dari supplier. Baru kemudian dijual ke nasabah. Nah, tadi Pak Hamid bercerita, ada nasabah yang sudah beli ke supplier, tapi tidak tunai, Pak ya. ya, uang muka Sudah dulu. bayar DP. Nah, selanjutnya kan dapat kwitansi itu. Kwitansinya diserahkan ke bank. Jadi lampiran. Sehingga seolah-olah yang bertransaksi adalah bank. Padahal sebenarnya yang bertransaksi lebih awal adalah nasabah ke supplier, kemudian kwitansinya diserahkan ke bank. Jadi ini yang beliau tadi maksudkan, alurnya tidak sesuai. Pak Hamid, jadi yang Pak Hamid perhatikan, mayoritas dari para karyawan bank syariah itu betul nggak kalau dia itu sebenarnya dari bank konven, kemudian pindah ke bank syariah, hanya dengan berbekal 1-2 diklat. Iya,
Kalau secara statistik saya kurang paham Ustaz ya. Hmm. Artinya itu butuh di statistik ya. Eh, karyawan bank syariah itu ada berapa yang dia sudah punya pendidikan ya, diklat itu berapa, yang fresh graduate berapa, yang dari conference berapa. Tapi kalau dibilang sebagian barangkali iya seperti itu. Hmm. Ada juga yang memang sama sekali belum ada pengetahuannya, knowledge-nya tentang syariah. Hmm. Itu yang fresh graduate ada. Kemudian ada juga yang memang betul-betul dari jebolan bank konvensional masuk ke lembaga keuangan syariah. Hmm. Ya, sebetulnya nggak masalah kalau menurut saya ketika bank syariah tadi betul-betul ketika ada yang masuk langsung mendidiknya dengan betul-betul konkret ya, lengkap A sampai Z, dan tidak hanya 1-2 jam, 3 jam nggak ya. Itu lama kayak gitu tuh harusnya. Sehingga betul-betul sampai ngelotok ya. Dan itu nanti harus diulang lagi. Pemahaman masalah itu. Direview, diulang, dievaluasi, sudah benar apa tidak ini transaksi kita selama 1 tahun kemarin, diambil sampel-sampelnya. Kalau ya nggak benar terus apa solusinya? Harusnya ada banyak hal yang semacam itu ya di bank syariah. Kalau misalnya kayak gitu, ya paling nggak kadang kita berdebat bank syariah itu kan ada di tataran masalah perbedaan fikih ya, Ustaz ya. Jadi kan memang DSN tadi membuat fatwa-fatwa, barangkali ada ulama lain yang nggak cocok sama fatwa yang diterbitkan oleh DSN. Itu ada kita yang berdebat masalah itu. Tapi ada juga yang kita berdebat masalah aplikasi dari fatwa DSN itu sendiri. Nah, paling nggak menurut saya sumber daya insani di bank syariah, paling nggak dia harus komplai sajalah dengan fatwa-fatwa yang sudah dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah, oleh DSN. Itu aja dulu. Ketika itu sudah komplai, saya yakin ya perdebatannya kemudian hanya adalah masalah perbedaan di tataran fikih itu aja. Misalnya denda boleh apa tidak, misalnya kan. Kan kalau Dewan Pengawas DSN kan memperbolehkan, sementara ulama yang lain tidak memperbolehkan. Dan beberapa hal yang lain. Tapi kalau yang disayangkan adalah fatwanya sendiri tidak dilaksanakan dengan baik di lapangan. Nah, itu yang saya sayangkan. Baik, jadi intinya kita sudah bisa menemukan satu kesimpulan ya, bahwa untuk bisa mendapatkan atau bisa menjadi bank syariah yang ideal harus ada dua keseimbangan. Pertama dari sisi sistemnya, Pak ya. Sistemnya harus sudah sesuai syariah. Dan sebenarnya semangat untuk itu nampaknya sudah ada ya. Makanya ada DSN, fatwa DSN, kemudian diterjemahkan oleh DPS yang ada di pusat. Lalu ada bidang komplain syariah, ya, divisi komplain syariah, sehingga semangat untuk itu sebenarnya sudah ada. Yang kedua adalah pelakunya ini, yang seharusnya dia sudah mendapatkan pelatihan yang memenuhi untuk bisa menerapkan praktek syariah dalam muamalah yang dia lakukan. Saya teringat sekitar tahun mungkin 2016 atau 2017 ya. Saya pernah menjadi narasumber di workshop tentang fikih muamalah kontemporer ya, yang waktu itu diselenggarakan ya di salah satu kota gitu aja. Kemudian saya ketemu dengan salah satu branch manager kalau tidak salah. Kalau bukan sub-branch ya branch manager. Bank syariah di bawah bank BUMN. Bank syariah di bawah bank BUMN. Kemudian saya tanya ke beliau, Bapak bisa menjadi branch manager itu dulu prosesnya gimana? Kemudian beliau kasih jawaban, ya saya dulu ikut workshop gitu ya, atau ikut pelatihan tentang syariah selama kurang lebih 2 hari atau 3 hari. Jadi cuma weekend aja ya, weekend. Terus balik ke kotanya dijadikan sub brand manager atau brand manager. Jadi betapa instannya gitu ya. Betapa instannya. Kita tahu saja seperti Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi untuk membahas masalah fikih muamalah dan menjadi topik kajian beliau itu butuh sekolah kurang lebih 10 tahun. Masya Allah. Sampai terlahir buku halal haram atau harta haram kontemporer. Termasuk juga para asatidzah yang lain. Ustadz Arifin Badri juga demikian. Dari mulai S1 sampai S3. Mereka berada di
di Madinah, yang satunya berada di Riyadh untuk belajar tentang bagaimana syariah itu sendiri. Jadi memang idealnya harus ada seperti itu Pak ya, pelatihan yang memenuhi. Kalau dulu Pak Hamid sendiri sempat mengikuti workshop seperti itu berapa kali Pak? Iya, kebetulan saya masuk di Bank Syariah itu waktu itu kalau yang saya alami ya di tempat saya emang cukup sering. Kebetulan dari pusat waktu itu cukup sering mengadakan kajian-kajian, kemudian juga workshop seperti itu, dan juga kita juga belajar juga. Hanya ya tadi ketika akhirnya sampai di lapangan, yang kepikiran bisnisnya. Yang kepikiran bisnisnya agak-agak lupa yang masalah itu. Kemudian juga terus terang masalah pelatihan atau apa itu kan harus diulang-ulang terus harusnya. Ketika awal kita dapat materi di awal ya tentang akad-akadnya apa saja, mana yang bisa, mana yang tidak. Kemudian kita terjun ke lapangan. Seringkali kita akan lupa karena tadi masalah target dan lain-lainnya ya. Kalau itu nggak diulang lagi, katakanlah setahun sekali, 2 tahun sekali, nggak di-refresh lagi, maka ya akan jadi habit atau kebiasaan yang bisa jadi nanti udahlah yang penting ini target saya tercapai. Dan ini memang yang nggak mudah bagi seorang banker syariah. Makanya ada itu orang yang memang dia dari bank konvensional ya, pindah ke bank syariah. Kemudian jadi pejabat ya. Dia bilang, masalah syariah itu gampang. Gampang itu. Kan hanya ini aja. Kalau batin saya, ya nggak bisa kayak gitu. Artinya kita harus, kalau nggak punya pemahaman yang kuat, nanti akan mudah tergelincir itu. Itu dulu atasan Pak Hamid ya? Salah satu ya? Apa ya? Ya salah satu pejabat lah ya. Pejabat. Nah, dalam hati, ya nggak bisa deh. Harus coba aja nanti di lapangan nemu masalah ini, maka pasti akan yang diutamakan bisnisnya dulu. Syariahnya nanti dipikirkan jalannya. Nah, harusnya kan nggak kayak gitu. Syariahnya dulu bagaimana. Cuman sebetulnya kalau di masalah katakanlah di pembiayaan tadi ya, sudah ada analisa yang ini membedakan antara bank konvensional dengan syariah ya Ustadz ya. Kalau analisa katakanlah bagaimana supaya orang atau debitur disetujui itu sama, hanya kalau di bank syariah ada analisa syariah sebetulnya. Hanya yang sering analisa syariahnya ini yang kadang lewat. Dan memang kejadian tidak cocoknya antara fatwa dengan praktek itu memang lebih sering memang kalau menurut saya ya, yang saya amati memang di tataran cabang, di tataran kantor-kantor yang lebih kecil, di unit-unit yang lebih kecil, karena tadi masalah pengawasan tadi. Kalau misalnya pembiayaan yang relatif cukup besar, sampai miliaran ya, itu relatif lebih terkendali. Dalam arti gini, karena kan di pusat ya biasanya, di pusat itu yang tadi saya bilang Dewan Pengawas Syariahnya itu ada di sana, sehingga bisa lebih ngontrol. Sehingga, tapi pelaksana akad bukan di pusat ya? Kalau yang besar-besar di pusat juga. Oh, yang besar-besar di ya, pusat. Besar. Ya, makanya kalau yang semakin besar, yang pengamatan saya itu lebih semakin relatif lebih terkendali. Kalau kontrolnya lebih kuat. Di sana ada orang-orangnya. Pernah ada 1-2 beberapa case yang secara bisnis bagus, secara syariah nggak bisa, akhirnya ditolak. Itu di pusat? Di pusat. Masya Allah. Sebetulnya udah bagus kayak gitu, hanya tadi ini masalahnya bukan hanya di pusat ini, dan yang lebih banyak adalah di cabang-cabang. Ya, karena beliau berada di sub-brand, jadi saya termasuk melihat lapangan langsung, di lapangan langsung yang kecil-kecil itu, potensi pelanggarannya lebih besar dibandingkan ketika di pusat. Bahkan saya pernah diskusi dengan teman yang di salah satu bank syariah, tapi dia di unit mikronya, itu lebih lagi. Karena yang namanya unit mikro, itu kan lawannya ya, kalau misalnya di dalam hal pemberian kredit, itu kan lembaga konvensional yang dia 1 hari cair, 2 hari cair. Nah, ini mikro syariah harus bisa cepat juga. Nah, sementara kalau kita mau lihat alur-alur akad misalnya murabah, itu kan nggak mudah, Ustadz. Artinya kan kalau dibilang lebih rumit, kalau rumitnya enggak, hanya prosesnya memang harus terpenuhi semuanya, rukun dan
syaratnya ya, rukun jual belinya harus terpenuhi, alurnya terpenuhi, dan itu kan butuh. Kadang nasabah juga, kok ribet sih kayak gini. Ya. Sementara dari si marketingnya, ya udahlah gini aja. Nah, ini yang terjadi. Ya, di tataran itu memang tidak terkontrol. Sementara head-nya itu juga, ayo yang penting, ayolah, ini jangan sampai kita kalah. Kemudian kalau secara garis besar, kalau saya berpikir, problem bank syariah itu dari dulu kan kita ngejar waktu itu aset perbankan syariah biar bisa nembus sampai 5% dari aset bank konvensional. Hanya menurut saya kalau terlalu ngejar itu jadi yang sisi syariahnya juga terabaikan itu. Artinya Sampai sekarang baru berapa persen, Pak? sudah di atas 5% setahu Di saya. atas. Sudah di atas 5%. Jadi ngejar itu terus, ininya agak ketinggalan. Itu yang terjadi, bisa saja seperti itu. Baik. Berarti sekali lagi memang harus ada keseimbangan ya antara kebijakan dengan pengawasan yang ada di tataran real. Betul. Saya teringat dengan perkataan Ibnu Rushd ya, ketika beliau membahas tentang masalah transaksi keuangan ya. Beliau mengatakan babus sorfi min adyaki abwabir riba. Fatakhallusu minar riba liman kana amaluhu sorfu asir. Jadi muamalah sorf yang intinya adalah transaksi uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, dan di masa silam dinar dengan dinar atau dirham dengan dirham. Itu termasuk di antara muamalah yang batasannya riba paling ketat. Lalu beliau mengatakan fatakhallusu minar riba liman kana amaluhu sorfu asir. Sehingga untuk bisa terlepas dari riba bagi orang yang kebiasaannya sehari-harinya transaksi sorf, transaksi uang, itu sangat sulit. Illa li ahlil ma'rifah wa ahlil wara'. Kecuali bagi orang yang punya pengetahuan yang bagus tentang masalah halal dan haram, dan orang yang punya karakter wara'. Sehingga intinya di dua ini. Pertama, dia paham tentang aturan dan batasan fikihnya. Yang kedua, dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dipikirkan adalah target, rasanya sulit Pak Hamid ya? Iya, nggak mudah. Makanya bankir syariah itu nggak mudah. Makanya sebenarnya kenapa sih Pak tapi ini sebenarnya ukuran umum manusia ya. Iya. Kenapa yang menjadi ukuran prestasi itu sisi bisnisnya, bukan sisi syariahnya? Iya, ini masalah, kalau saya lihat ya, memang masalah industri ya. Sekali lagi tadi ya, banyak bank syariah yang pendirinya bukan lembaga syariah. Kalau pakai logika saya di awal tadi, tentu mereka mendirikan bank syariah, menurut saya barangkali lebih dominan aspek bisnisnya. Jadi awalnya memandang syariah itu pasar ya? Bisa jadi seperti itu. Ini menurut pandangan saya ya. Karena kalau nggak memandang bisnis, harusnya nggak bisa dong. Ya masa ya tadi ya, masa konvensional campur dengan syariah ya. Harusnya risi ya. Misalnya saya punya duit triliunan nih. Kalau saya mau bikin bank, ya udah langsung aja bank syariah semuanya. Tidak terus ini konven, ini syariah. Itu pandangan saya pribadi ya. Sehingga ya secara industri seperti itu. Walaupun sebetulnya kalau dari tataran regulasi, itu kalau dari BI atau OJK sendiri sudah ada Dewan divisi syariahnya juga sudah ada ya. Artinya kalau saya memandang bukan masalah regulasi ya, regulasi itu masih bisa ya diupayakan ya. Cuman ya tadi yang awal tadi masalah giroh, masalah visi misi, masalah komitmen, masalah itu yang lebih dominan. Ada nggak tekanan dari pihak investor gitu? Sehingga pokoknya saya targetnya harus dapat sekian. Ya, secara logika saya mestinya ada lah. Karena kan setiap kali misalnya ada RUPS ya, rapat pemegang saham kan ada target-target pasti di situ. Pertumbuhan harus tumbuh sekian. Wajar sebetulnya Ustadz, ada target itu ya. Hanya implementasi di lapangan, jangan terus buta terhadap yang lainnya. Terlalu melulu mengejar itu. Jadi, ya kalau emang nggak bisa terpenuhi akadnya ya sudah gitu aja. Harusnya ada legowo yang kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud sifat warok tadi ya. Iya, sifat warok juga. Jadi warok artinya adalah al-khaufu atau takut ma yakhafu dararu fil akhirah. Menghindari sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat.
Sehingga memang idealnya kalau kita sudah bicara dengan label syariah, berarti prestasinya adalah prestasi kesesuaian dengan syariah, bukan masalah prestasi target. Nah, ada satu kendala lagi. Tadi Pak Hamid sudah menyampaikan juga bahwa kadang nasabah sendiri itu belum teredukasi untuk itu. Oh ya, betul, betul. Sehingga kita mengarahkan tahapannya kayak gini, prosesnya seperti ini. Nasabah komentar kok repot gitu kan. Ya. Nasabah juga komentar kok ini sulit. Ya. Berarti memang edukasi itu tidak bisa hanya di satu pihak. Terkadang pihak yang kedua yaitu nasabah juga perlu diedukasi. Ya, betul. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengar banyak pemaparan dari beliau yang dimana beliau telah menjumpai beberapa kasus-kasus yang ada di lapangan ya, terkait beberapa pelanggaran tadi. Kemudian kita akan beralih ke masalah regulasi, Pak Hamid ya. Ya. Kalau dari sisi regulasi BI dan OJK sendiri, apakah bank syariah itu sama dengan bank konven, Pak? Ada yang sama, ada yang beda, Ustaz. Karena regulasi sendiri kalau khusus perbankan syariah sudah ada undang-undangnya sendiri ya. Undang-undang khusus perbankan syariah. Kemudian di OJK atau BI juga sudah ada divisi syariahnya sendiri yang mengaturnya. Kemudian ada yang ingat saya agak lupa ya. Itu yang masalah katakanlah double tax itu ya. Jadi kan kalau murabah itu kan mestinya dua kali akan kena dua kali pajak ya. Cuman saya nggak tahu ya, itu kayaknya sudah ada PP ya yang mengatur itu, PP atau undang-undang yang bisa hanya satu kali. Nah, cuman nanti harus dilihat lagi ya, saya agak lupa itu ya. Berarti sebenarnya secara regulasi bank syariah itu tidak dilarang untuk melakukan bisnis real ya? Tidak. Jual beli real itu nggak dilarang? Karena sudah ada buktinya juga, Ustaz. Ada salah satu bank syariah yang dia betul-betul membeli barang duluan, bahkan dibalik nama ke atas nama bank syariah itu. Masya Allah. Kemudian dia jual ke nasabahnya. Sudah ada yang seperti itu. Hanya ya tadi saat belum semuanya kayak gitu, karena butuh effort yang luar biasa itu ketika dia melakukan hal seperti itu. Karena ada resiko juga bagi perbankan ya, kalau dia sampai punya persediaan ya. Kalau nggak jadi beli gimana misalnya, yang nasabahnya nggak jadi membatalkan terus gimana? Kalau misalnya di neraca nanti jadi numpuk adanya persediaan barang atau aset itu terus bagaimana? Jadi memang nggak mudah, Ustaz. Itu tantangan itu. Tapi kalau saya yakin kalau giroh dari atas sampai bawah sama, hal-hal kayak gitu masih bisa. Ya, jadi memang menyamakan sikap warok untuk sebuah komunitas yang besar ya butuh perjuangan yang besar. Itu nggak mudah. Baik, Pak Hamid. Iya. Sebenarnya kalau ini terkait produk bank syariah yang bentuknya mudharabah. Mudharabah, ya. Jadi nasabah kreditur yang dia menabung di bank dengan, kan di situ ada dua pilihan akad biasanya ya. Mudharabah dengan wadiah. Ya. Selain itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Umumnya cuma dua ini. Kalau yang mudharabah sendiri, jadi bank syariah terutama yang besar itu kan dijamin oleh LPS ya. Iya. Sebenarnya proses akad dengan LPS sendiri itu gimana? Saya kurang paham detailnya, Ustaz ya. Hanya memang dari bank-bank syariah itu setor ke LPS. Berapa persentasenya saya kurang paham ya, kurang hafal juga. Itu di pusat ya? Iya, jadi bank syariah ke pusat. Jadi LPS-nya kan ada di pusat ya. LPS di pusat. Dari simpanan nasabah itu berapa, mungkin dari situ sekian persen memang harus disetorkan ke LPS untuk penjaminan itu. Hanya besarnya saya kurang paham ya. Dan nanti LPS sendiri itu lembaga pemerintah atau lembaga bentukannya pemerintah. Bentukan pemerintah. Ya. Dan nanti LPS akan menjamin bahwa setiap simpanan nasabah ini aman. Iya, dengan ada syarat-syarat tertentu. Jadi misalnya setahu saya yang dijamin adalah yang di bawah 2 miliar. Jadi misalnya punya simpanan 2 miliar, kemudian banknya kolaps, maka akan tetap dijamin yang 2 miliar itu, diganti ya. Tapi kalau di atas itu tidak. Nah, kemudian ada syarat yang lain juga, misalnya kalau di bank konvensional ya, bunga yang diberikan
bank konvensional ke yang nasabahnya tadi tidak melebihi bunga penjaminan, bunga yang disyaratkan. Kemudian juga si nasabahnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan bank. Misalnya dia selain punya simpanan, dia juga punya kredit di bank dan dia macet. Nah, itu mungkin bisa nggak dijamin. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dari skema mudharabah tadi, idealnya kan begini ya, bagi hasil itu didapatkan setelah ada hasil ya. Betul. Pernah nggak Pak Hamid menjumpai ada nasabah yang menggunakan akad mudharabah, tapi dia dapat bagi hasil, padahal sebenarnya nggak ada hasil? Jadi begini, kalau hasil sepengetahuan saya, kebetulan yang saya alami ya, belum pernah memang sampai rugi itu belum pernah ya. Harusnya kalau emang rugi ya nggak akan dapat bagi hasil ya. Tapi kebetulan yang saya alami memang belum pernah bank syariah itu rugi ya. Sehingga selalu ada bagi hasil. Problemnya bukan itu, Ustaz. Problemnya kadang memang tadi, dari sisi nasabah, terutama yang mungkin uangnya besar ya, itu karena terbiasa, saya kalau nyimpan segini dapat berapa? Ini perbandingannya suku bunga konvensional. Atau mungkin itu hitungan sendiri ya. Saya naruh 1 miliar, 5 miliar, saya dapat berapa? Sekali lagi ini sekarang di bank syariahnya. Ini kan nasabah gede ya. Kalau nggak ditangkap eman-eman. Tapi kok dia mintanya kok fix segitu. Jadi dia minta sebulan saya harus segini. Ini tantangan bagi banker syariah. Kalau banker syariah yang betul harusnya nggak bisa, Bu. Ya, kita tergantung hasil dari kita nanti sendiri. Kalau pas besar ya ibu dapatnya besar, kalau kecil ya dapatnya kecil. Nggak bisa dibikin tetap seperti itu. Cuman memang saya jumpai ada yang akhirnya ya dibikin fix kayak gitu. Oh gitu. Itu ada juga. Kalau dibikin fix berarti bayarnya pakai duit siapa? Oh, tetap dari duitnya bank, karena kebetulan banknya belum pernah rugi, sehingga selalu ada keuntungan. Berarti menggeser porsi keuntungan orang lain. Bisa jadi. Artinya, atau mungkin ada biaya yang dipakai untuk menggenapkan. Jadi katakanlah misalnya harusnya dia dapatnya hanya, kalau fixan misalnya tiap bulan dapatnya 5 juta misalnya, kalau dihitung persentase ya. Kebetulan kalau dihitung secara bagi hasil, pas turun, wah ini cuma dapat 4 juta nih. Padahal komitmennya dengan nasabah 5 juta. Tambahin 1 juta. Oh gitu. Nah, itu ada memang kasus seperti itu. Masya Allah. Ya. Dan ya itu termasuk pelanggaran dalam mudharabah. Iya. Karena seperti yang pernah disampaikan oleh Ibnul Mundir, bahwa ulama sepakat dalam transaksi mudharabah tidak boleh ada salah satu pihak yang mendapatkan bagi hasil tertentu. Artinya fix. Sehingga kalau misalnya ada nasabah yang dia mau menaruh dananya di bank syariah dengan nilai yang besar, biasanya yang diperhitungkan berapa, Pak? Aduh, berapa ya? Yang sampai nilai M atau ratusan juta? Iya, M. Yang M. Ya. Misalnya saya mau M ke atas lah, naruh 1 M misalnya. Tapi dengan syarat bisa nggak sama seperti di konven. Kalau di konven deposito disamakan dengan deposito. Dapatnya 5%. Ya, 5% betul persentase, tapi kali modal kali 1 M, jadinya flat nanti. 50 juta terus yang dia dapatkan. Dan ini kata Ibnu Mundir, ulama sepakat praktek seperti ini nggak boleh, dilarang ya. Dan bahkan beliau mengatakan batal ada qirad atau mudharabah dengan skema seperti ini. Baik, Pak Hamid, Masya Allah sebenarnya ada banyak yang sudah bisa kita dapatkan ya, dan itu yang menjadi latar belakang Pak Hamid mengundurkan diri ya. Dari sekian banyak kasus yang tadi beliau jumpai. Dan Pak Hamid ini adalah salah satu di antara narasumber saya ketika saya menulis beberapa artikel terkait masalah bank syariah, juga dunia muamalah yang lain. Karena beliau juga punya banyak rekan-rekan yang ada di OJK atau di tempat lain, ada juga ya? Ya, ada kenalannya. Tayyib. Dan kembali kami ingatkan kepada para pemirsa yang mau bergabung, mohon maaf untuk pagi ini Anda hanya bisa menyampaikan pertanyaan melalui pesan WA di nomor 081 221 567890. Kami ulang,
Untuk pagi ini, Anda hanya bisa menyampaikan pesan atau menyampaikan pertanyaan melalui pesan WA di nomor 081 221 7567890. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA. Assalamualaikum. Kita coba bacakan pertanyaan yang pertama, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Zamri. Ingin menanyakan perihal bank syariah syariah tempat ajuan KPR. Apakah pembayaran KPR dengan sistem margin floating adalah bentuk riba? Bank tempat saya ajukan KPR menggunakan sistem denda bila mengangsur sebagian dari pokok. Apakah dibenarkan secara syariah? Pak Hamid bisa nggak kasih penjelasan sistem margin floating itu gimana? Iya, barangkali gini. Margin floating ya. Tahu saya kalau KPR itu di bank syariah ada 2 jenis akad yang digunakan. Yang pertama murabahah ya. Kalau murabahah tentu nggak ada floating-floatingan ya, kan sudah fix ya ditentukan. Rumahnya harga berapa yang dijual ke nasabah tadi, dibagi berapa jangka waktunya, itu yang diangsur setiap bulan. Jadi mestinya nggak ada floating-floating di situ ya. Mau dia ngangsur lebih cepat, mau dia ternyata kok macet ya, sampai akhirnya butuh perpanjangan, mestinya tetap sama, harga jualnya harus segitu. Dan praktek di bank syariah seperti itu? Kalau yang setahu saya, yang saya alami, kalau yang merubah, iya Ustaz. Jadi ada case yang dulu ketika harus perpanjang ya tetap nggak bisa, bukan nggak bisa, maksudnya tidak ada kenaikan harga jual, tetap harus seperti itu. Fix ya? Iya. Walau alam ketika mungkin ada case di tempat lain ya. Karena saya juga pernah dengar juga yang komplain, saya restrukturisasi tapi kok nambah. Mestinya kan enggak ya. Ya. Cuman di kebetulan tempat saya dulu tidak ya. Ya itu informasi salah satu teman juga yang ada di bank syariah. Nah, itu. Jadi ketika dilakukan restrukturisasi, karena mau dibuat penundaan cicilan, masa cicilan dibuat lebih lama, ternyata harganya dinaikin. Padahal itu kalau menurut Kota Daimlu Di'amah termasuk bentuk riba jahiliyah. Iya, betul. Riba selanjutnya yang akad yang kedua, Pak? Yang kedua ketika ngangsurnya nggak penuh ya, kemudian ada denda tadi ya. Iya, ini balik ke tadi perbedaan di tataran fikih, Ustaz ya. Dewan Syariah Nasional membolehkan ada denda. Ulama yang lain tidak membolehkan. Mana yang silakan, yang mau diyakini silakan. Saya pribadi lebih mantep yang nggak usah pakai denda, saya pribadi. Tapi ketika ada denda, itu juga nanti ada problem di situ. Dendanya ngitungnya bagaimana, Ustaz? Apakah dari persentase dari nominal yang tertunggak, atau memang sudah fix? Kalau telat 1 bulan, dendanya misalnya 50.000. Telat 2 bulan, ya 50.000 lagi. Mau besar angsurannya, mau cuma 1 juta, mau angsurannya yang tersisa sebulan, ya? Angsurannya tiap bulan. Misalnya ada KPR yang angsuran tiap bulannya 1 juta. Ada lagi yang angsuran tiap bulannya 10 juta. Pengenaan dendanya bagaimana? Apakah kalau yang apakah 1% dari 1 juta dan 1% dari 10 juta, atau mau fix 1 juta, mau 10 juta, mau angsurannya 50 juta, tetap sebulan telat ya 50.000 atau 100.000. 2 bulan telat ya berarti nambah 100.000 lagi. Apakah seperti itu? Itu yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Tapi bagi pihak yang menolak ada denda karena berpandangan bahwa banyak ulama yang tidak memperbolehkan, ya berarti ya jangan diambil itunya. Ya. Kalau bagi bank sendiri ada info yang saya dapatkan, denda itu dimasukkan sebagai pendapatan non halal bank. Iya, lebih tepatnya bukan pendapatan non halal ya. Kalau yang saya alami, semua denda itu masuknya langsung ke sosial. Jadi ada. Tapi nanti untuk CSR ya? Iya, peruntukannya untuk sosial. Jadi memang tidak masuk di pendapatannya dari bank sendiri ya. Langsung dia dimasukkan di pos sosial. Jadi bukan kalau pendapatan non halal kan nanti dilaba rugikan berarti ada komponen pendapatan itu ya. Ini enggak, ini langsung dikeluarkan untuk sosial. Oh gitu. Ya. Secara fatwa MUI setahu saya juga seperti itu ya. Dari DSN. Jadi yang dari DSN untuk sosial ya? Iya. Dan memang ada khilaf dalam masalah ini. Kalau di Ma'ayir Syariah sendiri yang diterbitkan oleh AOIV yang berpusat di Bahrain ya.
mereka membolehkan adanya takwid tadi Pak ya. Takwid. Takwid, namun dengan ketentuan. Jadi denda telat bayar cicilan. Tapi dengan ketentuan posisi nasabah dalam kondisi mampu untuk bayar, tapi beliau tidak mau bayar. Ya, betul. Sehingga statusnya jadinya orang yang dolim. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan matlul ghani zulmun. Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang dolim itu statusnya yang dilakukan oleh orang yang mampu itu statusnya perbuatan kedoliman. Kemudian diturunkan dari mazhab Malikiyah bahwa dalam mazhab Malikiyah ada yang disebut dengan al-ilzam bitabarru. Al-ilzam bitabarru yaitu kewajiban untuk melakukan kegiatan sosial bagi orang yang melakukan pelanggaran. Sehingga bagi orang yang dolim bolehlah dia ditetapkan sebagai perbuatan yang nggak benar, maka di posisi ini dia harus melakukan tindakan sosial. Salah satunya tadi bayar denda kemudian dibayarkan untuk sosial. Baik, insya Allah bisa memahami. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teman saya sebelum wafat bekerja di perusahaan finansial riba. Dan ahli warisnya mendapatkan pesangon dari perusahaan tersebut. Apakah pesangon tersebut boleh digunakan untuk membayar utang riba KPR? Nah ini gimana Pak Hamid? Ustadz ya ini. Baik. Kalau kita melihat dari latar belakang pekerjaannya yang beliau bekerja di lembaga keuangan ribawi, kemudian beliau mendapatkan pesangon dari lembaga itu, berarti itu kan dari hasil kerja dia yang dulu bermasalah. Karena itu wallahu ta'ala alam, jika pesangon ini tidak bisa ditolak, dalam arti tidak bisa dikembalikan ke perusahaan tempat dia bekerja, maka pesangon yang sudah masuk dalam rekening di keluarga jenazah mungkin nanti bisa disalurkan untuk kegiatan sosial. Semoga tidak menjadi beban berat bagi mayit karena beliau di posisi pernah bekerja di sebuah perusahaan riba. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjelaskan ke orang awam terkait kredit syariah yang notabene mengapa nilai angsurannya lebih besar daripada kredit konvensional? Kalau di bank syariah sendiri memang terkesan lebih mahal. Iya. Saya pernah mendengar begini, Pak. Jadi kenapa bank syariah itu lebih mahal? Karena modal bank syariah itu kan diambil dari bank konven. Nah, kalau bank konven dia menetapkan margin misalnya 8% setahun. Berarti bank syariah harus punya margin dong, lebih dari itu ya. Akhirnya ditetapkan marginnya misalnya jadi 13% atau 14% setahun. Betul nggak kayak gitu? Kalau hitung-hitungan internal ya, saya kira hitung-hitungan bisnis berapa kita harus jualan itu ada hitungannya sendiri ya. Memang dari pemilik modal pasti ya harapannya di atas itu harus sekian itu bisa dihitung ya. Cuman menjawab pertanyaan tadi, mengapa tadi ya kredit atau KPR di syariah kok cenderung lebih mahal daripada di konvensional. Yang pertama saya jelaskan bahwa sebetulnya masalah mahal ataupun murah itu kalau menurut saya memang nggak ada kaitannya apakah itu syariah apa tidak ya. Betul kan ya Ustaz ya. Artinya yang penting akadnya, rukunnya, syaratnya itu terpenuhi saja. Itu aja dulu. Baru nanti bicara masalah tarif atau pricing atau nilainya. Ya. Tentu kita nggak mau kalau misalnya kita bertransaksi secara haram, kalau itu lebih murah. Walaupun lebih mahal, kalau itu halal, ya tentu harusnya kita tempuh ya. Nah, tapi memang kenyataan di lapangan, secara umum, ada yang lebih mahal, ada yang memang lebih murah, Ustaz. Jadi ini masalah hitung-hitungan bisnis saja menurut saya. Ketika satu bank dia bisa lebih sudah efisien, dalam arti bank itu kan ada biaya operasional ya. Itu dia bisa efisien, tentu dia menjualnya bisa lebih murah. Karena dia sudah tercapai efisiensi. Tapi ketika mungkin masih baru,
masih boros di sana sini, Belum established ya. belum established, ya mau nggak mau ya harus lebih mahal untuk nutup itu daripada rugi. Iya. Karena di satu sisi mereka akan dituntut oleh nasabah-nasabah yang pada punya tadi deposito tadi, di mana bagi nasabah deposito dia ya taunya harus lebih banyak daripada yang di konvensional. Jadi dari dua sisi kan berbeda ya. Iya, ini Dari yang kasihan deposito, banknya kalau kayak gitu. ya ini harus menuntut harus lebih besar dong. Sementara yang sini harus lebih murah dong. Nah, ya tadi memang edukasi ke masyarakat juga diperlukan ya. Sama-sama lah ini harus. Itu karyawannya dibutuhkan puasa kayak gitu ya. Jadi dituntut oleh nasabah yang punya dana, Iya. yang kreditor, Iya. punya deposito, Iya. bagi hasil yang syariah harus lebih gede ya, karena syariah. Iya. Sementara dituntut oleh nasabah debitur, Iya. ini harus lebih murah. Ini Iya. kasihan karyawannya nanti puasa terus ya. Baik, jadi betul sekali bahwasanya yang namanya murah dan mahal itu tidak ada kaitannya dengan masalah syar'inya. Artinya murah dan tidak itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Selama dia terpenuhi sebagai akad jual beli yang syar'i, masalah harga itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Saya kadang membuat gambaran kayak gini ya. Di sini ada penjual ayam yang dia disembelih secara syar'i. Ayamnya sehat sebelum disembelih secara syar'i, dan dia jualan ayam, daging ayam. Sebelahnya ada counter daging ayam. Tapi di sini mungkin campur dengan ayam tiren, bangkai, yang orang tidak tahu karena baru mati tadi malam, pagi sudah dijual. Mungkin dari sisi rasa kan sama Pak ya. Iya. Cuman kenapa yang ini lebih murah? Anda kalau curiga, wah karena di sini kadang kecampuran bangkai, ayam mati tadi malam, kemudian pagi langsung dijual. Yang ini dia kalau yang mati-mati langsung dibuang, nggak kecampuran sepeser pun dengan bangkai. Kira-kira kita sebagai konsumen pilih yang mana? Kalau pakai alasan murah, yang ini per kilo cuman 12.000. Yang ini per kilo 22.000. Wah, selisih 10.000. Anda kok lebih milih kepada yang lebih murah? Nah, ini berarti ada sisi masalah dari akidah. Tapi kalau Anda pilih mahal tidak apa-apa, tapi saya yakin nggak ada unsur yang haram, insya Allah itu sejalan dengan prinsip ingin menyesuaikan diri dengan syariah. Ya meskipun kita berharap sesuai syariah juga murah gitu Pak ya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa DPS di bank syariah itu cenderung hanya mengontrol pusat dan cenderung tidak mengontrol cabang. Mengapa demikian yang terjadi? Apakah karena keterbatasan SDM-nya? Iya. Iya. Iya, keterbatasan SDM. Jadi, dan ini sebenarnya pilihan tadi. Ketika kita milih mau membuat bank syariah itu betul-betul syar'i, tentu memenuhi SDM sampai ke level-level cabang atau cabang pembantu untuk masalah pengawasan syariah itu harusnya dipenuhi. Kalau memang komitmennya seperti itu ya, Ustaz ya. Tapi ketika komitmennya lebih cenderung ke bisnis, maka yang dihitung adalah efisiensi. Jadi di cabang cukup ditaruh satu aja untuk pengawasnya. Sementara satu orang itu, satu atau dua misalnya ya, tergantung level besar kecilnya cabang ya. Sementara satu atau dua orang tadi, dia di samping ngawasi transaksi operasional harian, dia juga harus ngawasi kesesuaian syariah. Nah, seperti tadi saya sampaikan, nggak ada waktu untuk misalnya ngecek ke lapangan misalnya. Alurnya benar apa enggak nih sebetulnya yang terjadi misalnya. Atau mungkin karena saking sibuknya, udah yang penting dokumennya terpenuhi aja deh, udah nggak ada temuan misalnya. Nah, harapannya kan nggak kayak gitu. Memang menurut saya keterbatasan SDM. Tapi ini masalah komitmen sebetulnya. Kalau mau sungguh-sungguh ya taruh di cabang-cabang, tambahi aja orangnya untuk ngawasi kepanjangan tangan dari DPS misalnya. Insya Allah. Dan insya Allah memungkinkan ya untuk dilakukan itu. Iya, paling nggak akan takut lah. Dan dia diberi hak misalnya, hak veto misalnya. Kalau nggak sesuai syariah, tolak itu aja. No discuss untuk masalah itu misalnya. Nah, cuman ya tadi balik ke efisiensi, kemudian hitung-hitungan bisnis. Nah, ini yang mungkin problemnya. Baik. Jadi barangkali ini kita anggap sebagai saran dan usulan dari Pak Hamid ya, yang sekaligus kami dari ANB Channel
Semoga nanti bank syariah bisa ideal seperti itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kalau tidak salah, deposito di bank syariah itu mendapatkan nisbah, di mana nisbah ini didapatkan dari perhitungan keuntungan bank, bukan dari besaran uang yang didepositokan. Apakah praktek ini diperbolehkan secara syariah? Ya, kalau yang terjadi di tempat saya ya, memang rumus untuk menghitung berapa bagi hasil yang akan diperoleh si nasabah yang punya deposito, itu rumusnya adalah nominalnya dikalikan nisbah yang disepakati tadi. Jadi di awal pembukaan deposito itu akan diberikan nisbah. Misalnya 40/60, 40% untuk nasabah, 60% haknya bank. Dikalikan lagi hasil investasi dari bank. Hasil investasi dari bank atas dana yang diinvestasikan oleh nasabah tadi. Deposito kan akadnya mudharabah ya. Yeah. Jadi kan nasabah menginvestasikan uangnya untuk diputer oleh bank. Nah, dari putaran tadi kan dapat hasil. Nah, hasilnya tadi yang dikalikan rumus tadi. Oh, gitu. Nominalnya berapa, kalikan nisbahnya yang sudah disepakati di awal. Misalnya 40%, berarti 40% dikalikan hasil investasinya. Nah, hasil investasi itu akhirnya ketemu berapa dia akan dapat bagi hasil pada bulan yang akan datang. Tentu karena hasil investasi bank itu tiap bulan naik turun, bisa naik, bisa turun-turun, maka bagi hasil yang akan diperoleh oleh pemegang deposito, jadinya dia nggak fluktuatif juga. Fluktuatif mestinya. Dan memang seperti itu kebanyakan. Secara umum iya, saya bisa bilang iya. Cuman secara case by case ada yang tadi saya sebutkan di awal tadi ya. Dia sudah matok yang nilai gede-gede tertentu. Terutama yang agak berat ini. Ini kalau ditolak gimana ya, gimana dianu kok. Sudahlah. Nah, tantangannya di situ, Ustaz. Masya Allah. Baik, dan memang tadi sudah kami sampaikan bahwasanya dalam praktek mudharabah yang syar'i tidak boleh ada salah satu pihak yang dia mendapatkan nominal yang tetap ya. Sehingga nominalnya atau hasil harus mengikuti hasil, dan jika hasil itu fluktuatif berarti hasil yang didapatkan oleh investor juga harus fluktuatif. Baik, coba kita buka satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan akad wadiah? Apakah benar nasabah hanya titip uang atau uangnya digunakan juga oleh bank syariah dan itu diambil keuntungan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau yang simpanan dengan akad wadiah, kalau di bank syariah itu kan ada dua ya, wadiah ayat domanah, kemudian wadiah amanah ya. Kalau yang domanah itu memang titipan di mana si nasabah itu sudah mengizinkan untuk bank syariah untuk menggunakan uangnya dipakai untuk diputar ke bisnisnya. Ini yang menarik Ustaz, artinya dulu awal-awal saya ketika di bank syariah itu kan saya sempat beli ada majalah pengusaha muslim itu ya. Di situ disebutkan bahwa akadnya itu bukan wadiah tapi al-qad sebetulnya itu. Qad ya. Waktu itu saya menentang. Ya bukan qad, ini wadiah titipan itu beda sama qad. Saya menolak waktu itu. Cuman ketika beberapa tahun kemudian kita belajar lagi, iya memang hakikatnya kalau wadiah ayat domanah tadi ketika uangnya dipakai oleh bank, maka yang disitulah konsekuensi mengapa akhirnya menjadi qad itu. Dan setahu saya di bank-bank syariah di Timur Tengah juga akadnya qad ya, yang seperti itu ya. Sehingga ketika akadnya qad, maka si nasabah nggak boleh dapat tambahan yang dijanjikan. Ya, apalagi kalau dijanjikan ya. Dan ini salah satu problem juga yang pernah saya temui di beberapa dari hasil diskusi dengan teman-teman juga. Ada yang akadnya wadiah, domanah, yang akhirnya sebetulnya itu adalah qad itu ya, yang diberikan bonus, di mana perhitungan bonusnya rutin. Gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Ya ini menurut saya nggak benar juga ya. Tapi ada juga yang memang tanpa ada bonus sama sekali, ada juga Ustaz. Jadi ya tadi beragam lah di transaksi bank syariah itu banyak macam. Ada yang sudah benar, ada yang ini salah. Tergantung pelakunya. Tergantung pelakunya dan tergantung orang-orang yang di dalamnya. Ya itu. Baik, jadi kalau wadiah dengan pembagian seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Hamid, ada yad domanah, ada yad amanah.
Pada asalnya yang namanya wadiah itu yad amanah. Dan beberapa kali kami sampaikan, kami belum menjumpai ada referensi dalam buku fikih muamalah para ulama yang mengatakan wadiah yad domana. Jadi semua wadiah itu yad amanah. Jika wadiah itu berubah menjadi yad domana dalam arti pemegang titipan itu nanti berhak untuk memanfaatkan uang tersebut tanpa harus minta izin kepada pihak yang nitip, maka ini berubah jadi qard. Karena perbedaan antara wadiah dengan qard adalah perpindahan hak milik. Kalau wadiah itu tidak pindah hak milik, kalau qard pindah hak milik. Sehingga kalau saya titip uang, berarti pihak yang dititipi jika mau menggunakan uang itu, dia harus minta izin ke saya. Ini boleh dipakai ataukah tidak. Tapi tidak kita jumpai ya di dunia perbankan, ketika ada nasabah nabung, kemudian uangnya mau dipakai, kok nelpon nasabah dulu. Nah, Pak, uang 100 juta ini boleh nggak saya pakai? Nggak ada dalam sejarah bank. Ya. Dan secara regulasi, semua tabungan nasabah itu boleh dimanfaatkan oleh bank ya? Iya, Secara regulasi. Karena basic dari bank sendiri kan lembaga intermediary ya, Betul. antara yang punya uang dengan yang membutuhkan uang. Sehingga memang bisnis utamanya bank adalah ya Memutar uang. bagaimana melakukan investasi-investasi atas titipan-titipan uang tadi. Ya. Ya, di konvensional muter uang namanya. Hmm. Di syariah ya tadi ada beberapa akad-akad yang harusnya dilakukan dengan secara benar. Baik. Nah, karena realitanya seperti itu, berarti begitu kami, para nasabah nabung di bank, Ya. dana itu menjadi propertinya bank secara regulasi. Iya, atas seizin dari nasabah. Karena ketika formulir itu kan sudah wadiah ya, mana itu kan berarti sudah bahwa bank diizinkan untuk menggunakan dana tersebut. Iya, sudah ada di formulirnya. Apalagi yang akadnya mudharabah, itu jelas. Nah, berarti kita bisa memastikan bahwa wadiah yad dhamanah hakikat dari akadnya adalah qard. Karena itulah di pembahasan yang disampaikan oleh para ulama, rekening itu disebut dengan, kalau rekening bahasa Arabnya al-hisabul jari ya. Hisab jari, Pak. Jamaknya hisabat jariyat. Dan mereka mengatakan bahwa al-hisabat al-jariyat, rekening-rekening yang ada di bank, itu basic akadnya adalah qard. Karena akadnya adalah utang qard, maka di situ tidak diperkenankan adanya tambahan. Sedangkan yang mudharabah, kalau mudharabah jelas ya. Jadi penerima modal itu mendapatkan amanah untuk mengelola uang itu. Dan nanti jika ada untung, maka dilakukan pembagian hasil. Kalau tidak boleh dikelola, uang itu nggak bakalan berkembang. Sehingga penerima modal, dia diizinkan untuk mengelola dana itu, dan nanti ketika ada hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kami haturkan jazakumullah khairan Pak Hamid. Ya, jazakumullah khairan. Sudah bisa hadir di studio ANB Channel. Semoga apa yang Pak Hamid sampaikan bisa menjadi tambahan penjelasan dan informasi bagi para pemirsa terkait posisi bank syariah dan beberapa akadnya yang tadi sudah beliau sampaikan. Dan sekali lagi, bahwa sesi kali ini sama sekali tidak ada maksud dan tujuan untuk menyudutkan lembaga tertentu atau mengkritik lembaga tertentu, tidak. Tapi kita bahas secara ilmiah. Barangkali Anda menemukan hal yang kurang tepat dari apa yang tadi kami sampaikan, nanti silahkan disampaikan melalui nomor WA di ANB Channel atau di email materi@anb@gmail.com. Dan kami juga ingatkan kepada para pemirsa, di hari ini kita punya beberapa sesi penting. Insya Allah nanti jam 9 ya, kita akan melakukan Zoom meeting dengan Al-Ustadz Abu Isa Abdullah Salam, membahas muqaddimah kitab ayat-ayat tauhid. Kemudian di pukul 1:30 siang, jam 13.30, nanti kita akan dibersamai oleh Bapak Salman Sugimoto, yang nama aslinya adalah Kiyoshiro Sugimoto. Beliau dari Jepang, nanti melalui Zoom, dan beliau akan bercerita kenapa beliau masuk Islam, dan beliau adalah salah satu sahabat Zakir Naik ya. Salah satu sahabat Zakir Naik. Semoga acara-acara seperti ini bisa menginisiasi bagi para pemirsa sekalian untuk kita bisa menambah wawasan tentang seperti apakah Islam yang ada di dunia luar.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, jazakumullah khairan kepada Pak Hamid. Wah, Semoga Allah jazakumullah khairan, Subhanahu wa Ustaz. taala menjaga beliau dan memberikan keberkahan untuk usaha beliau. Saat Amin, ini usahanya apa, Pak? Jual buku, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang konsekuensi hijrah itu harus berani untuk banting setir, Pak ya. Ya. Meskipun bisa jadi pendapatan jualan buku dengan pendapatan di masa silam berbeda, Pak ya. Iya, beda. Beda tipis, Pak ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.